kita akan mulaikan kebaktian kita. Kita pujikan Manis Kau Dengar. Bapa di surga, Bapa di dalam namanya Tuhan Yesus Kristus, segala puji, hormat, syukur kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu. Kami bersyukur buat cinta kasih selamat setiamu, di mana hari ini kami datang kembali ke hadapan hadirat-Mu Bapa.
Kami rindu untuk merasakan persekutuan yang indah denganmu Bapa. Oleh karena itu Bapa, sebentar dalam puji-pujian Engkau urapi hamba-hambamu yang terlibat, mulai pemimpin pujian, singer, pelayanan musik, multimedia, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Bahkan juga melalui pemberitaan firman Tuhan, jadi jemaatmu dapat dibentuk semakin hari semakin sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Segala kuasa kegelapan roh jahat yang akan mengganggu menghalangi ibadah kami ikatkan teking dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus itu terbungkus Bapa, sehingga ibadah kami dapat berlangsung dengan bebas dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Bapak, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Juga anak-anak-Mu yang belum juga hadir, Tuhan, Kau gerakkan hati mereka sehingga mereka dapat beribadah, sehingga kehidupan rohani mereka dapat dibentuk, diperbaharui kembali, dikuatkan kembali, sehingga mereka selalu semakin dekat dengan Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Bapak. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Bila kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Kami alaskan, kami mulaikan ibadah kami hanya di dalam namanya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita telah berada di penghujung tahun 2020. Kiranya kita senantiasa selalu dalam penyertaan Tuhan. Kita boleh berjalan bersama dengan Tuhan, karena masa semakin sulit, tetapi ketika kita berpegang kuat pada Tuhan, Tuhan memberikan pertolongan bagi orang-orang yang mengasihinya, bagi orang-orang yang dekat kepadanya. Amin Yesus. Biarlah pada saat ini kita boleh semakin dekat pada Tuhan dan kita merasakan pertolongan Tuhan. Haleluya Yesus. Terjadi saat
kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita berjalan sesuai dengan karyanya, rencananya yang indah dalam
boleh menikmati akan pertolongan Tuhan kita. Amin. Jalan bersama Dia pasti ada sukacita. Jalan bersama Yesus, hatiku kan sejahtera. Oleh karena kasih-Nya, aku selalu bahagia. Oleh karena cintanya damai hatiku. Jalan bersama Dia, jalan bersama Dia pasti ada sukacita. Jalan bersama Yesus, hatiku kan sejahtera. Oleh karena kasih-Nya, hidupku selalu bahagia. Oleh karena cintanya damai hatiku. Jalan bersama Yesus, jalan bersama dengan Yesus manis, selalu manis. Hidup di dalam Tuhan Yesus manis, selalu manis. Bersama Dia, bersama Yesus, bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, sungguh manis. Jalan bersama Dia pasti ada sukacita. Jalan bersama Yesus, hatiku kan sejahtera. Oleh karena kasih-Nya, hidupku selalu bahagia. Oleh karena cintanya damai hatiku. Jalan bersama Yesus, jalan bersama dengan Yesus manis, selalu manis. Hidup di dalam Tuhan Yesus manis, selalu manis. Bersama Dia, bersama Yesus, bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, sungguh manis. Jalan bersama Yesus, jalan bersama dengan Yesus manis, selalu manis. Hidup di dalam Tuhan Yesus manis, selalu manis. Bersama Dia, hanya dengan Yesus. Bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, sungguh manis. Jalan bersama Dia, jalan bersama dengan Yesus manis, oh manis, selalu manis. Hidup di dalam Tuhan Yesus manis, selalu manis. Bersama Dia, hanya dengan Yesus saja. Bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, jalan bersama Yesus, jalan bersama dengan Yesus manis, oh manis, manis. Hidup di dalam Tuhan Yesus, kita jalan bersama Tuhan, selalu manis. Bersama Dia, bersama Yesus, bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, sungguh manis, 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 sungguh manis. Ketika kita berjalan menurut rencana Tuhan, kita merasakan penghiburan yang luar biasa,
berkat-berkat yang luar biasa, dan kita menikmati akan kuasa Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Biarlah kita selalu bersama dengan Tuhan, karena Dia sanggup melakukan segala perkara. Amin. Katakan bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Bersama Yesus, bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia mengkuduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Sama Yesus, sama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus, Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia mengkuduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala. Bersama dijalankan. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia mengkuduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Yesus, Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia mengkuduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Yesus, Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia mengkuduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Dia Raja, Dia Raja segala raja. Dia Raja, Dia Raja segala raja. Kita berdoa pada Tuhan. Bapa yang surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan, kami percaya Bapa bahwa Engkau adalah Allah yang luar biasa. Biarlah kami boleh selalu bersama dengan Engkau dalam kehidupan kami boleh berjalan dalam rancangan-Mu. Pada saat ini Bapa, kami memberikan persembahan ini. Kuduskan Bapa, kiranya Engkau berkati semua anak-anak-Mu di tempat ini. Kau berkati usahanya, pekerjaannya, mata pencariannya, dan segala usahanya Kau berkati Bapa, sehingga melalui kehidupan mereka nama Engkau boleh semakin dipermuliakan. Bapa yang surga, pada saat ini juga kami berdoa buat hamba-Mu petugas pada pagi hari ini Bapa, kiranya Kau berkati pekerjaannya, Kau sertai rumah tangganya, kemuliaan-Mu boleh senantiasa ada dalam kehidupannya, dan pertolongan-Mu yang ajaib ada dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa, kami percayakan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ketika keadaan menjadi susah, hari-hari yang kita lalui menjadi susah, kita punya satu pengharapan, ada dalam Tuhan.
Karena ketika kita berjalan dalam Tuhan, kita mendapatkan kekuatan, kita mendapatkan pemulihan yang luar biasa. Ketika kita terjatuh, Tuhan mengangkat kita. Biarlah ketika kita memasuki tahun yang baru, dengan masalah yang baru, kita boleh berjalan bersama dengan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita siapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Kita rasakan hadirat-Nya yang menjamah kita. Biarlah kita boleh berjalan bersama dengan Tuhan. Karena hanya dengan Tuhan saja kita merasakan kekuatan, merasakan ketenangan, dan merasakan damai sejahtera. Haleluya Yesus. Haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Amin.
saat yang indah ini Bapa. Kami boleh merasakan akan kehadiran-Mu. Kau ada di tengah-tengah kami pada saat ini Bapa. Biarlah Engkau melihat setiap kami, berkenan atas setiap kehidupan kami Bapa. Teguhkan hati, Engkau memberikan kami kekuatan. Engkau yang bertindak, memberi pemimpin puji-pujian ya Bapa. Kau nyatakan kasih-Mu, Kau nyatakan kuasa-Mu, Kau berikan dia kesehatan dan kekuatan. Kau berkati dalam setiap rumah tangganya ya Bapa. Kau berkati dalam setiap pelayanannya ya Bapa. Kau berikan dia kebijaksanaan, Kau berikan dia hikmat-Mu untuk dapat membimbing dan melayani Engkau dengan baik ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Allahku. Kau kuduskan tempat ini, Kau kuduskan pikiran kami, Kau kuduskan hati kami untuk dapat mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Kami siap mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin.
Amin. Haleluya. Ya puji Tuhan. Selamat Natal, selamat menyongsong tahun baru. Saya percaya bahwa sukacita Tuhan nyatakan bagi kita, dan penyertaan Tuhan sempurna bagi kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ya kita melihat bahwa keadaan sekarang mulai mulai membuat kita goncang, ya, membuat kita bimbang. Tapi kita perlu tahu bahwa tema Natal kita adalah Immanuel, ya, yang berarti bahwa penyertaan Tuhan itu nyata bagi kita. Kita mungkin merasa bahwa Tuhan, kok keadaan seperti ini kok semakin menjadi, ya. Kita mungkin merasa bahwa dalam rumah tangga kita, dalam keluarga, dalam pribadi kita mungkin merasa bahwa persoalan silih berganti, apalagi masalah sekarang yang melanda semua manusia, ya, bukan cuma umat Tuhan, semua manusia dilanda masalah ekonomi, ya, pekerjaan mulai banyak orang kehilangan pekerjaan, ya, bisnis mulai lagi merosot. Tapi kita kemarin, ya, hari tanggal 25, Alkitab berkata bahwa Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ya, kita belajar tentang firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Yohanes pasalnya yang ke-15, ayatnya yang 7. Yohanes pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-7. Untuk menghormati Allah lewat firman Tuhan, saya jemput umat Tuhan, disilakan berdiri. Kita akan baca bersama-sama Yohanes pasal 15 ayatnya yang ke-7. 1, 2, 3. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Amin. Silakan duduk. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Alkitab berkata bahwa minta apa saja, ya. Yesus adalah sumber segalanya. Saya memberi tema khotbah saya adalah Yesus jawaban hidupku. Kalau kita melihat di dalam firman Tuhan, ketika Yesus berada di dunia ini, selama dia memberitakan firman Tuhan selama 3,5 tahun, luar biasa penyertaan Tuhan, luar biasa apa yang dia lakukan kepada manusia, apa yang dia kerjakan kepada orang-orang yang ada pada waktu itu. Nah, itu membuktikan bahwa Yesus kita adalah Yesus jawaban hidup kita. Ketika dia menyertai kita, dia bukan hanya menyertai aja, tetapi dia memberikan jawaban di dalam hidup kita. Nah, saudara yang kesal Tuhan Yesus Kristus, kenapa kita harus minta di dalam nama Yesus? Ya, coba kita buka di dalam Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat 13. Amin. Nah, Alkitab berkata bahwa jika kamu minta di dalam namaku, dalam nama Yesus, kita tahu bahwa Yesus adalah nama yang ajaib,
Yesus adalah nama yang luar biasa. Yesus adalah nama yang perkasa. Dia adalah dokter di atas segala dokter, tabib di atas segala tabib. Dia akan menyembuhkan kita. Ketika kita berada dalam kelemahan kita, ketika kita berada dalam keadaan yang tidak berdaya, Dia ada di sana. Haleluya. Yesus akan menyertai kita. Kenapa? Karena Dia adalah jawaban hidup kita. Dia adalah Allah di atas segala-galanya. Dia adalah nama yang berkuasa, nama yang ajaib, nama yang membebaskan kita dari setiap kelemahan kita, dari setiap beban hidup kita akan dibebaskan oleh Tuhan. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, perlu kita sadari bahwa kenapa Yesus berkata bahwa minta apa saja di dalam namaku, ya, aku akan memberikannya. Kita lihat saudara yang kasih Tuhan, sebelum saya menyampaikan minta apa saja, ada dasarnya. Ketika Yesus berkata demikian, itu ada dasarnya, ya. Bukan sembarangan kita minta, iya kan? Ya, minta apa saja pasti Tuhan kasih, saudara. Ya, kita butuh apa? Butuh rumah? Kalau saya pasti butuh rumah, saudara. Ya. Butuh apa lagi? Banyak. Ya, permintaan kita itu cukup banyak, saudara. Tuhan berkata minta apa saja, ya, pasti Tuhan berikan. Ya, kita minta supaya Tuhan sembuhkan kita, diminta, saudara. Tuhan berkati kita, minta. Kenapa? Karena Tuhan adalah jawaban hidup kita. Nah, coba kita lihat di dalam Yakobus pasalnya yang keempat ayat 3. Amin. Nah, salah berdoa, ya. Coba ditampilkan lagi ayatnya. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu, ya, memuaskan hawa nafsumu. Nah, saudara yang sama Tuhan, mungkin selama ini kita berdoa, tetapi kita tidak mendapat apa yang kita minta, ya, karena tadi alasannya bahwa memuaskan keinginan kita, ya, memuaskan hawa nafsu kita. Itu adalah salah satu penghalang dari doa kita. Nah, Alkitab berkata, kita kembali lagi di dalam firman Tuhan, kita melihat alasan kenapa Yesus mengeluarkan sebuah perkataan, sebuah firman Tuhan yang Yesus katakan bahwa minta apa saja pasti Tuhan beri. Ya. Kita lihat ayatnya yang pertama, 15, pasal 15 ayat pertama. Yesus berkata bahwa akulah pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Kita lihat bahwa yang diinginkan Bapa adalah apa? Buah, ya. Yang diinginkan Bapa kita di surga adalah buah. Akulah pokok anggur dan Bapakulah pengusahanya. Bapa itu adalah pengusaha, Yesus adalah pokok. Nah,
Alkitab berkata bahwa setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Nah, perlu kita ketahui bahwa setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotong. Persoalannya begini, saudara. Ranting itu ada di pokok. Pokoknya itu pasti sudah pasti nutrisinya itu luar biasa, iya kan? Berarti yang salah ranting. Kenapa ranting itu tidak berbuah? Ya, kenapa ranting itu tidak berbuah? Dipotong. Padahal dia sudah nempel, iya kan? Kalau kita melihat bahwa ketika ranting itu dipotong, sebetulnya Tuhan itu tidak mau kita dipotong dari pokok itu. Alkitab berkata bahwa ketika ranting itu tidak berbuah dipotong. Nah, saudara kasih Tuhan, karena tidak berbuah akhirnya dipotong. Di dalam hidup kita sebagai orang Kristen, ya, sebagai orang yang percaya, perlu kita sadari, perlu kita pahami bahwa kadangkala kita dilihat nempel, saudara. Ya. Kadangkala kita dilihat itu nempel di atas Yesus, pokok. Secara manusia kita melihat bahwa kita itu nempel, ya kan? Tetapi Alkitab berkata bahwa ranting itu tidak berbuah dipotong, dikerat. Ini berbicara tentang hati manusia, bicara tentang kehidupan kita. Ketika kita tidak ada hal yang baik, hal yang benar di hadapan Tuhan, ya, mungkin manusia bisa nilai kita, ya, mungkin siapapun bisa nilai kita, tetapi Tuhan yang melihat hati kita, ya, Tuhan yang melihat hati kita. Nah, di sini di Alkitab berkata bahwa ranting yang tidak berbuah dipotong. Nah, ranting yang berbuah dibersihkan supaya lebih banyak berbuah. Dibersihkan, saudara, ya, bukan dibiarkan seperti itu. Mungkin kalau dalam sebuah pohon, ya, kita lihat bahwa pohon itu buahnya macam-macam, satu pohon, ya kan? Ada yang buahnya kecil, ya kan? Ada yang buahnya gede-gede, banyak. Itu bicara tentang pertumbuhan iman kita, ya, pertumbuhan iman kita. Mungkin saya menyampaikan firman Tuhan ini seperti ini. Kita itu nangkapnya beda-beda, nggak sama, saudara. Ya, nangkapnya beda-beda. Oh, yang ini nangkap, oh ini maksudnya ini. Oh, yang satu ada yang seperti tanah yang ditaburkan di batu-batu. Ketika firman Tuhan ditaburkan, burung datang, ambil. Itu bicara tentang iblis. Ketika masuk firman Tuhan, itu langsung ditangkap sama iblis. Di tanah yang di pinggir jalan, di tengah semak duri. Jadi ini adalah sebuah hati kita. Bagaimana ketika kita mendengar firman Tuhan, ketika kita melihat tentang kebenaran firman Tuhan, itu pertumbuhannya tidak sama. Ada
Ada yang tumbuhnya melebar, ya bukan, saya ngomong bukan gendut, tidak. Ada yang tumbuhnya langsung, ada yang tumbuhnya pelan, tapi pasti. Kadangkala pertumbuhan rohani kita seperti itu, sudah. Sebuah pohon ada buahnya kecil, ada buahnya di dahannya itu, ada yang buahnya banyak, ada yang katanya penjual alit-alit. Nah, yang diinginkan Bapa kita di surga adalah apa? Bapa kita adalah pengusahanya, ya. Yang diinginkan Bapa kita di surga adalah buah. Coba kita buka di dalam Galatia pasalnya yang kelima, ayat 22 sampai 23. Amin. Tidak ada hukum, dikunci di bawahnya. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, kita lihat kembali lagi di atas. Bapa kita adalah pengusahanya. Yang diinginkan oleh Bapa adalah apa yang keluar dari ranting itu. Ranting itu bicara tentang pribadi kita. Ketika kita mengeluarkan buah, maka yang senang adalah Bapa kita, karena dia adalah pengusaha. Yang ingin menikmatinya adalah Bapa kita. Nah, buah roh itu adalah sikap hati kita, di mana ketika kita menerima firman Tuhan, di mana ketika kita membaca firman Tuhan dan melakukannya di dalam hati kita, maka itu akan keluar. Nah, itu adalah buah yang Tuhan inginkan di dalam diri kita, di dalam hidup kita sebagai orang yang percaya. Yesus berkata, "Akulah pokok anggur." Ketika Yesus adalah pokok yang sebenarnya, ketika kita nempel di Yesus, itu pasti kita berbuah. Ya. Nah, di sini Alkitab berkata bahwa ranting yang tidak berbuah dipotong, dan ranting yang berbuah dibersihkan supaya ia lebih banyak berbuah. Ya, dibersihkan, saudara yang sama Tuhan. Itu ada dahan-dahan yang tidak baik, dibersihkan. Padahal sudah berbuah. Nah, yang Tuhan inginkan adalah ketika kita berbuah, itu bukan cuma hanya 30, bukan hanya 60, tetapi yang Tuhan inginkan adalah buah yang maksimal 100. 30 tambah 60 gak sampai 100. Nah, yang Tuhan inginkan adalah kita berbuah 100 kali lipat. Itu bicara tentang hati kita. Kadang-kala saudara yang sama Tuhan ini dongkol, ya kan? Namanya manusia, saudara, ya. Kadang-kala dongkol. Nah, itu harus dikikis pelan-pelan. Yang ngikis itu kadang dari orang lain, kadang dari tetangga kita, kadang dari keluarga kita, itu yang ngikis kita, saudara. Kadang saya habis berdoa, saudara, terus ya tiba-tiba istri saya itu ya sorry ya, maaf ya istriku. Ngomong itu gak jelas. Kenapa? Karena saya melihat bahwa kenapa Tuhan buat seperti itu, karena untuk membentuk pribadi saya.
Ketika saya mulai habis doa terus tiba-tiba ada yang bikin kekacauan. Hati ini kadang, loh kok gini? Aku habis doa kok gini? Nah itulah tempaan hidup kita. Ya, kadangkala saudara kasih Tuhan, ketika Yeremia dibawa oleh Tuhan, bawa ke yang membuat bejana itu, Tuhan ngomong sama Yeremia, coba kamu lihat pembuat bejana itu. Bejana yang dibentuk itu nggak ngomong sama yang membentuk. Oh, bikin saya seperti ini. Nggak ada sih. Tapi ketika Tuhan menyuruh Yeremia, dia melihat Tuhan ngomong, itulah hati manusia. Jadi membentuk sama yang dibentuk, artinya ketika ini dibentuk, dia tidak ngomong bentuk saya seperti ini, tetapi sesuai dengan apa yang membentuknya, sesuai dengan orang yang membentuk. Ketika Tuhan membentuk kita, kadangkala kita berkata, Tuhan kok kayak gini, Tuhan kok ngene, Tuhan kok seperti ini. Itu pertanyaan di dalam hidup kita, saudara. Kadangkala kita seperti itu. Nah, Alkitab berkata bahwa ranting yang berbuah dibersihkan supaya ia lebih banyak berbuah. Kalau kita lihat di dalam firman Tuhan, di dalam Matius pasalnya yang ke-19 ayat 22. Sorry. Lukas 19 ayatnya yang ke-45 dan 46. Lukas 19, 45 dan 46. Amin. Nah, ini contoh adalah bicara tentang hati yang dipenuhi dengan hal-hal yang tidak baik. Makanya Tuhan ngomong, Tuhan ketika dia masuk ke dalam bait Allah, dia usir semua pedagang. Ya, rumahku bukan dijadikan rumah doa, tetapi kamu jadikan sarang penyamun. Nah, kita bisa bayangkan, saudara, ya, kalau hati kita seperti itu. Ya, Tuhan lihat, kalau orang lain mungkin lihat tidak seberapa, tetapi kalau Tuhan lihat, hati kita itu seperti sarang penyamun. Ini adalah firman Tuhan yang cukup keras. Tuhan usir semua, saudara. Ya. Alkitab berkata bahwa ketika Yesus melihat bait Allah itu dipenuhi dengan orang-orang yang berjual beli, lalu dia berkata, rumahku itu dijadikan untuk doa, rumah doa, tetapi kamu jadikan sarang penyamun. Diusir semua. Kita bisa pahami sendiri firman Tuhan ini. Ya,
kita bisa ngerti sendiri firman Tuhan ini. Nah, saudara yang kesam Tuhan, kita lihat selanjutnya. Alkitab berkata ayatnya yang ketiga, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Nah, jelas sekali Alkitab berkata bahwa ketika kita mau berbuah, kita harus tinggal di dalam pokok itu. Nah, Yesus berkata bahwa kamu sudah bersih. Firman yang telah kukatakan kepadamu, karena firman itu. Makanya Tuhan ngomong, tinggallah di dalam aku. Ketika kita sudah bersih karena firman Tuhan, ya, ketika kita sudah hidup dalam kebenaran firman Tuhan, maka Tuhan ngomong, tinggallah di dalam aku, maka kamu akan berbuah. Ini jaminan firman Tuhan. Nah, saudara yang kesam Tuhan, kita lihat ayatnya yang ke-7 tadi kita baca. Kalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Intinya begini, saudara. Ketika kita meminta sesuatu kepada Tuhan, Tuhan ngomong minta apa saja, pasti Tuhan beri. Perlu kita ketahui, perlu kita pahami, Tuhan ngomong tinggal di dalam aku. Ketika firman Tuhan itu tinggal di dalam diri kita, ketika firman Tuhan itu berdiam diri di dalam hati kita, Tuhan ngomong minta apa saja. Ya, saya percaya bahwa setiap kita punya permintaan yang begitu banyak. Gak cuma satu, gak cuma dua, banyak juga. Dan pasti kita minta yang baik-baik. Ini adalah manusia. Pasti kita minta sesuatu yang baik. Nah, Tuhan bicara kepada kita, minta apa saja, maka kamu akan diberikan. Yang penting di dalam hidup kita, Alkitab menjelaskan bahwa kita tinggal di dalam Yesus. Ya, kita tinggal di dalam Yesus. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jadi kalau kita tidak tinggal di dalam Tuhan, kita dibuang keluar seperti ranting yang kering, dikumpulkan jadi kayu bakar, saudara. Tetapi kalau kita tinggal di dalam Tuhan, luar biasa penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus sudah berjanji. Saya percaya bahwa kita sudah banyak mengalami mujizat Tuhan. Kita sudah mengalami banyak hal-hal yang ajaib, hal-hal yang luar biasa. Kenapa? Karena kita bersama dengan Tuhan. Kita bersama dengan Yesus. Ketika kita berkata bahwa Tuhan tolong saya, pasti Tuhan tolong. Tuhan tidak tutup mata, saudara. Ketika kita minta di dalam nama Yesus, maka Tuhan akan melakukannya. Sebab itu, saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam hidup kita sebagai orang yang percaya, Tuhan menganjurkan kita supaya kita tinggal di dalam Yesus. Karena di dalam Yesus kita akan mendapat ketenangan. Di dalam Yesus kita akan mendapatkan sukacita. Di dalam Yesus kita akan mendapat damai sejahtera.
Alkitab berkata Immanuel, Allah menyertai kita. Allah menyertai kita sampai kapanpun. Tuhan menyertai kita dan Dia sanggup memulihkan keadaan kita. Puji Tuhan. Inilah firman Tuhan yang saya sampaikan, biarlah menjadi berkat buat kita semua. Selidiki aku, lihat hatimu, apakah kamu sungguh mengasihi Yesus atau dia menilai hidup ada yang tersembunyi. Selidiki aku, selidiki aku, apakah kamu sungguh mengasihi Yesus mata dan menilai hidup tak ada yang tersembunyi. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah berhenti. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah berhenti. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. lama-lama sangkarata karyase Umbaya lama-lama sangkarata karyase. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Kia lama-lama sangkarata karyasa, karata karyasa. Oh haleluya Yesus.
Ya malam sangkarata. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Ya malam sangkarata karya saya. Oh haleluya. Haleluya. Ya haleluya Yesus. Oh haleluya. 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 Kami tinggikan Kau Tuhan. Kami agungkan Kau Tuhan. Sikala pala sangkara. Sikala pala sangkara takarias. Sikala pala sangkara takarias. Maya lama. Kiala lama sangkara takarias. Yesus. Yesus. Siapa lama sangkara takarias. Oh, haleluya, 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 haleluya. Sikala malam sangkarata karyasa. Haleluya Yesus, haleluya Yesus, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allahku. Kasih setiamu begitu ajaib di dalam kehidupan kami. Engkau betul mengasihi kami anak-anak-Mu Bapa. Biarlah setiap bagian firman Allah telah sampaikan menjadi bagian di dalam kehidupan anak-anak-Mu ini Bapa. Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah firman Allah ini dapat bertumbuh di dalam kehidupan kami, sehingga berbuah-buah jadi sikap hidup yang lebih baik di dalam kehidupan kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Bapa, hamba juga berdoa untuk seluruh sidang jemaat-Mu yang telah hadir pada kesempatan ibadah, kesempatan pada hari ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Tuhan, Kau memberkati setiap pergumulan dari anak-anak-Mu Bapa. Kau memberkati dengan berkat kesehatan, sukacita, damai sejahtera, bahkan berkat-berkat jasmani Kau cukupkan, bahkan terobosan-terobosan dalam usaha Kau berikan kepada setiap anak-anak-Mu, sehingga kami percaya di dalam masa-masa yang sulit sekalipun kami akan selalu melihat penyertaan Tuhan yang indah di dalam kehidupan kami. Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kau juga memberkati anak-anak kami yang bersekolah dengan kepandaian yang daripada Tuhan, sehingga mereka berprestasi bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami alaskan segenap doa kami hanya di dalam namanya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
kekasih-kekasih Tuhan, turun dan tinggal atas kamu, berkat dan anugerah dari Bapa kami, kasih sayangnya Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus dengan kasih setianya, Roh Kudusnya akan menyertai, menolong dan menjagamu semuanya. Sebab itu saudaraku yang terkasih, pulanglah dengan sukacita, selamat, damai sejahtera dalam iringan berkat-Nya, Tuhan Yesus Kristus. Bye.